Puji Tuhan, salam saudara-saudari, Bapak Ibu dimanapun Anda berada. Saya sangat bersuka cita lewat program ini, Panggilan Iman, tentunya bertujuan untuk menguatkan iman kita. Apapun yang kita hadapi, kondisi yang tidak enak sekalipun, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Jadi tetap setia dan tetap andalkan Tuhan. Tema saya dalam renungan singkat membahas tentang Tuhan tahu hati kita dan kita menyenangkan hatinya. Dengan mudah bagaimana kita bisa menyenangkan hati Tuhan, yaitu apa yang bisa kita lakukan. Selalu dahulukan Tuhan, selalu andalkan Tuhan. Lakukan seperti untuk Tuhan. Dan kita akan belajar dari Daud di dalam kitab Mazmur pasal 34. Saya akan bacakan. Judul di Alkitab adalah Dalam Perlindungan Tuhan, dari Daud. Pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek sehingga ia diusir lalu pergi. Tahukah saudara bahwa setiap kejadian ada dalam pengendalian Tuhan? Tuhan tidak pernah biarkan diri kita sendirian. Seperti Daud, Tuhan menyelamatkan di mana dia dikejar-kejar oleh musuhnya, terutama oleh Raja Saul, karena Raja Saul hanya memenangkan beribu-ribu, tetapi Daud, rakyat, memuji dia karena mengalahkan Goliat yang besar, dan dia dikatakan berlaksa-laksa, sehingga Saul benci, geram, dan mau membunuh Daud. Maksudnya adalah Saul mau membunuh Daud. Lalu dia pergi ke daerah Gad. Tentu itu juga terdapat musuh-musuhnya, khususnya bangsa Israel. Dan berjumpa di sana yaitu Raja Akhis. Lalu para pegawainya bilang, itu Daud yang sedang dibangga-banggakan oleh rakyat. Tapi mengapa dia seperti orang gila? Sehingga Raja Akhis berkata kepada pegawainya, masih kurangkah kita orang gila? Karena Daud seperti orang gila. Lalu Daud terluput dari musuh-musuhnya. Itulah cara Tuhan. Tidak bisa kita ukur, tidak bisa kita sangka. Karena Tuhan tahu hati kita. Ayat 2, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku, marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Daud hatinya suka memuji atau bermazmur bagi Tuhan. Ingat, memuji bukan sekedar kita tarik suara atau bernyanyi seperti lagu-lagu yang kita nyanyikan, tapi lebih dari itu hatinya melekat sama Tuhan. Hatinya tuh jatuh cinta sama Tuhan. Hatinya connect dengan Tuhan. Karena Tuhan tahu hati Daud, Daud pun ingin mencari hati Tuhan. Dia ingin menyenangkan raja segala raja. Dan jiwanya Daud bermegah, artinya bentuk sikapnya Daud selalu rendah hati. Dia tetap bersuka cita dalam keadaan terjepit, keadaan terpuruk. Tidak ada pertolongan atau tidak ada jawaban, tapi Tuhan bisa menyelamatkan. Dan juga ayat yang ke-5, aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tunjukkanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu.
Jadi saudara, di ayat kedua sampai ayat yang keempat itu berbicara tentang hidup yang memuliakan Tuhan. Hatinya berkobar, suka memuji Tuhan. Dan ayat kelima sampai enam itu mengingatkan kita, hidup kita selalu butuh Tuhan Yesus. Kekuatan kita hanya di dalam Tuhan. Kita boleh memiliki apapun, tetapi itu bukan pegangan yang seutuhnya. Tetapi Tuhan pegangannya seutuhnya. Sesungguhnya. Jadi kita butuh Tuhan Yesus. Carilah dahulu kerajaan Allah. Carilah Tuhan di setiap bagian hidup kita. Apapun, kapanpun, dan kondisi apapun. Tuhan yang kita percayakan, pasti Dia akan percayakan lebih lagi kepada kita. Dan saya percaya selalu ada jawaban dan cara Tuhan yang ajaib untuk melepaskan dari segala kegentaran, ketakutan, kegelisahan. Karena di ayat 6, tunjukkanlah pandanganmu. Artinya melihat dengan iman, menerobos dari mata jasmani kita yang terbatas. Iman kita menerobos, melihat ada Tuhan selalu. Sekalipun tidak kita lihat dengan mata kita, tetapi Dia sungguh nyata pertolongan dan kasih-Nya. Selalu ada harapan. Dikatakan wajahmu akan berseri-seri. Ya, orang yang wajahnya berseri-seri seperti mendapat dopres yang wow, yang luar biasa secara tiba-tiba. Dan itu tidak terbayangkan. Wajahnya berseri-seri dan tidak malu tersipu-sipu. Tidak selalu dia hilang pengharapan, tetapi selalu ada pengharapan dalam Kristus. Jadi perbuatlah kebaikan, taburlah kasih, seperti Matius 5 ayat 16 bagian B, supaya mereka melihat dan memuliakan Bapakmu yang di sorga. Kita cari hati Tuhan. Bagaimana yang Tuhan mau dalam hidup kita. Bukan sekedar hidup, tetapi jadi berkat. Mulai dari hal kecil, hal sederhana. Jangan remehkan. Nanti Tuhan akan percayakan hal-hal yang lebih besar lagi. Kita butuh Tuhan Yesus. Sekali lagi, kita butuh Tuhan Yesus. Ayat yang ketujuh, orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar, Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Ayat 7 mengingatkan kita untuk hidup tetap komitmen pada Tuhan. Dikatakan orang yang tertindas, ya artinya dia mengalami aniaya, mungkin batinnya atau jiwanya atau fisiknya mengalami aniaya dan mengalami kesengsaraan seperti Tuhan Yesus pada waktu disalibkan. Dan yang hanya kita bisa perbuat adalah berseru. Berseru itu menunjukkan komitmen, tekun, giat selalu. Berseru bukan sekedar suaranya yang keras, tetapi bertekun di dalam iman kita, iman percaya kita. Percayailah, milikilah ikatan dengan Tuhan, perjanjian dengan Tuhan, sebab firman-Nya itu adalah perjanjian. Dan perjanjian itulah yang disebut dengan komitmen. Tuhan pasti mendengar dan segera menolong, menyelamatkan dari segala kesesakan. Pernahkah kita alami sesak? Seperti sesak nafas yang tidak enak. Tuhan beri kita kelegaan. Segala penyakit kita, segala apa yang kita alami, tekanan hidup, ingat Tuhan bisa melepaskan kita dengan caranya yang ajaib, tepat pada waktunya. Dan itu yang kita pegang. Dan biarlah renungan singkat ini
menguatkan setiap kita. Sebab Tuhan tahu hati kita, apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan. Dan kita mencari juga hati Tuhan. Ada feedback, hubungan timbal baliknya. Karena Tuhan mengasihi kita. Tuhan Yesus memberkati lewat renungan ini. Dan saya percaya kita semakin dikuatkan dan diberkati. Tuhan Yesus mengasihi. Haleluya.